Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan sesi kajian filsafat ilmu di pertemuan ke-6 ini. Kita akan membahas tentang bahasa sebagai sarana berpikir. Kita mulai dengan beberapa pertanyaan yang mungkin sederhana dan bisa Anda jawab. Yang pertama, ingatkah waktu kecil bagaimana kalian belajar bahasa atau berbicara? Kita mungkin melihat seorang ibu ketika berkomunikasi dengan anak kecil atau dengan balita. Dia mengajarkan beberapa kosakata yang sederhana, mulai dari kata ibu, kata ayah, kata mama, papa, makan, dan lain sebagainya, yang bisa ditangkap oleh si balita tersebut. Dari situ, balita mulai belajar mendengarkan dan menghafal bagaimana pelafalan dan juga bunyi yang diucapkan oleh orang tuanya. Secara perlahan balita itu kemudian belajar untuk mengucapkan. Meskipun dalam proses pertama ketika dia peniruan, proses pengucapannya belum begitu jelas. Sehingga kita sering melihat atau mendengar orang tua ketika berbicara dengan anak kecil menyesuaikan bunyi dari apa yang anak kecil itu sampaikan. Ketika anak kecil berbicara makan, dia hanya bisa mengungkapkan misalnya mamam misalnya. Nah, orang tua juga kan sering meresponnya dengan hal yang sama. Proses itulah kemudian menjadi satu proses belajar bagi anak kecil, bagi balita yang pertama kali dia belajar mengenal kosakata, pertama kali dia belajar mengenal kata-kata. Sehingga waktu kita kecil, kita belajar mengenai bahasa dari lingkungan kita, terutama keluarga dan orang tua, melalui pendengaran dan juga kemudian berproses melalui proses peniruan. Seiring dengan bertambahnya usia, proses belajar kita mengalami banyak perkembangan, dari mulai perkembangan jumlah kosakata, perkembangan perpaduan kata, kemudian perkembangan kalimat, dan itu bisa dilihat dari perkembangan usia anak dari masa ke masa. Semakin dewasa tentunya kita bisa menangkap dan belajar tentang bahasa yang lebih kompleks lagi. Kemudian yang kedua, pernahkah kalian tidak mengeluarkan bahasa sama sekali dalam aktivitas? Kayaknya cukup sulit ketika kita tidak menggunakan bahasa dalam aktivitas kita sehari-hari, baik itu bahasa verbal maupun bahasa non-verbal. Baik itu ketika kita terbangun maupun ketika kita tidur, kita juga masih menggunakan bahasa, masih menggunakan simbol-simbol yang diungkapkan untuk menyampaikan gagasan dan pikiran kita. Sehingga kita tidak mungkin untuk tidak beraktivitas tanpa menggunakan bahasa. Lalu yang ketiga, pernahkah kalian membayangkan sesuatu tanpa perantara bahasa? Misalnya, ketika kalian disuruh coba bayangkan sesuatu yang belum memiliki nama. Apa yang akan kalian bayangkan ketika kalian diminta membayangkan sesuatu yang belum punya nama? Belum punya nama, bisa jadi benda itu ada tapi belum diberikan nama, sehingga kita tidak bisa membayangkannya. Atau misalnya, coba Anda bayangkan sebuah objek yang tidak memiliki nama. Pertama-tama pikiran kita pasti mengarah pada kata objek. Kita sudah membayangkan bahwa objek itu mungkin saja benda mati, bukan binatang, bukan hewan. Tapi objek apa? Kita tidak tahu karena dia tidak memiliki perantara. Tapi ketika kita diminta untuk membayangkan, memikirkan sesuatu yang memiliki nama, walaupun nanti yang dibayangkannya berbeda, tetapi fungsi dan tujuan bahasanya di sana memiliki peran yang sama. Misalnya, ketika kalian diminta untuk membayangkan mobil,
Kalian membayangkan misalnya mobil Innova, sementara teman kalian membayangkan mobil Lamborghini misalnya. Dua kata yang sama dibayangkan oleh dua orang yang berbeda menghasilkan objek yang berbeda. Tapi sebetulnya konsepnya sama, yaitu mobil. Nah, di sanalah kita tidak bisa membayangkan suatu perantara tanpa bahasa. Dari situ kita memandang bahwa bahasa sebagai bagian dari proses berpikir, persepsi, dan komunikasi menjadi sangat penting dan tidak mungkin kita tidak menggunakan bahasa dan tidak mungkin juga kita membayangkan sesuatu tanpa perantara bahasa. Lalu dari mana asal bahasa itu muncul dan bagaimana manusia mengembangkannya? Yang sampai sekarang bahasa sangat beragam, ribuan bahasa yang ada di dunia berkembang satu negara dengan negara lain berbeda, tapi juga ada satu negara dengan negara lain yang memiliki kosakata yang hampir sama. Nah, bagaimana bahasa itu berkembang? Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. bakso, meatball, لحم المفروم tuan, Hakka, boulettes de fricadelle, Gifted. meatball, polpetta, meatball, kubus, chestcom, fricadelle, Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahasa di dunia ini, mulai dari Mandarin yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, disusul oleh bahasa Spanyol dan kemudian Inggris. Tapi dari mana asal-usul bahasa dan kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Nyatanya memang banyak yang penasaran tentang asal-muasal bahasa di dunia ini. Kenapa bakso kita disebutnya bakso, dan kenapa apel namanya apel, dan kenapa seluruh hal di dunia ini bernama sesuai nama mereka. Menurut Om Noam Chomsky, bahasa muncul pada 60.000 hingga 100.000 tahun lalu di Afrika. Sebelum itu, kita sebagai manusia hanya mampu berkomunikasi sebatasnya, yaitu melalui mulut kita dan gestur tubuh kita. Lalu, kemudian otak kita berevolusi, sehingga lama-kelamaan kita dapat memahami hal yang lebih kompleks. Kita mulai menamai benda, makanan, hingga situasi bahaya menjadi suatu sebutan-sebutan simpel yang diteorikan berasal dari meniru sumber suara sesuatu tersebut. Kemudian setelah itu kita perlahan mulai dapat memikirkan dua benda dalam satu konstruksi, seperti misalnya benda apel dan pohon yang kemudian dikombinasikan menjadi satu konstruksi, yaitu pohon apel. Kombinasi kata-kata tersebutlah yang kemudian berkembang menjadi struktur yang kemudian menjadi cikal bakal dari bahasa. Lalu, ternyata kekepoan kita tentang bahasa sudah dimulai sejak dari zaman Raja Mesir kuno, Semerges, Singkatnya, Sameticus, dengan teganya memerintahkan dua orang bayi untuk dikurung dalam dua kandang yang berbeda. Setelah 2 tahun, kedua bayi anehnya mulai mengucapkan satu kata yang sama, yaitu bekos. Bukan, bekos itu artinya bukan kos yang biasa disewa sama mahasiswa, tapi itu adalah bahasa Pirgian yang artinya adalah roti. Alhasil, dari eksperimen tersebut mereka berkesimpulan bahwa Pirgian adalah asal-muasal dari semua bahasa di dunia ini, karena dapat diucapkan oleh seorang bayi tanpa diajari. Lalu, kenapa bahasa bisa beraneka ragam? Singkatnya adalah karena isolasi. Bukan isolasi itu, melainkan isolasi kebudayaan. Pendeknya, nenek moyang kita bermigrasi ke seluruh dunia untuk mencari sumber makanan. Kemudian nenek moyang kita terpisah satu sama lainnya dan membentuk bahasa baru yang disesuaikan dengan kondisi alam, makanan, dan makhluk hidup lain yang tinggal di sekitarnya. Isolasi inilah yang menyebabkan kenapa di tiap tempat memiliki bahasa yang berbeda. Apalagi di Indonesia yang geografisnya kepulauan, sehingga orang makin terisolasi, menyebabkan makin uniknya bahasa yang ada. Lalu, ketika sekelompok nenek moyang bertemu dengan sekelompok nenek moyang lainnya, bahasa mereka membaur dan menciptakan bahasa baru yang teknisnya disebut sebagai super language. Itu sebabnya kenapa faktor jarak juga mempengaruhi bahasa yang ada. Seperti misalnya negara yang berdekatan seringkali memiliki kata-kata yang mirip karena mereka saling membaur. Berbeda misalnya bahasa Spanyol dengan Mandarin yang gak ada mirip-miripnya. Akhirnya, kurang lebih kita tahu bagaimana bahasa bisa terbentuk dan bisa beraneka ragam. Meskipun begitu, asal-muasal bahasa sendiri masih diperdebatkan dan masih diteliti hingga sekarang. Jadi, silakan belajar lagi tentang bahasa karena ilmu bahasa juga merupakan ilmu yang sulit. Baik,
dari tayangan yang sudah Anda saksikan tadi, beberapa penjelasan tentang asal mula bahasa berkembang dari seorang filosof sekaligus Noam Chomsky adalah seorang ahli bahasa juga dari aliran strukturalisme, menyatakan bahwa proses pertama kali manusia berbahasa adalah melalui gestur dan bunyi-bunyian yang sederhana. Bunyi-bunyian itu menirukan sesuatu benda yang mengeluarkan bunyi yang kemudian diterjemahkan oleh manusia ke dalam bentuk bahasa. Artinya pada saat mereka berbicara masih sangat sederhana sesuai dengan bunyi yang mereka dengar. Kemudian pada tahap berikutnya manusia mulai membentuk satu konstruksi dari dua kata yang berbeda. Kemudian bagaimana bahasa bisa menyebar dan begitu sangat beraneka ragam, itu terjadi karena terjadinya migrasi nenek moyang kita kemudian terisolasi oleh satu lingkungan dan kebudayaan sehingga bahasanya menjadi berkembang dan berbeda. Dan yang terakhir, mengapa satu bahasa dengan bahasa yang lain memiliki kesamaan? Itu terjadi karena adanya pertemuan dua bahasa. Kalau dalam tayangan tadi disampaikannya dua nenek moyang kita yang berbeda bahasa kemudian membentuk satu perpaduan bahasa baru yang disebut dengan super language. Baik, kita akan lanjutkan. Lalu apa itu bahasa? Nah, secara fungsional bahasa adalah alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Dalam hal ini, fungsi utama secara fungsional bahasa itu adalah untuk berkomunikasi. Dalam sebuah kebudayaan, bahasa juga masuk ke dalam unsur kebudayaan yang sangat penting. Di sana kita bisa melihat bagaimana kebudayaan saling melengkapi, saling dibentuk dan terbentuk juga oleh bahasa. Misalnya dalam kebudayaan Sunda atau kebudayaan Jawa, kita mengenal apa yang disebut dengan tingkatan bahasa. Ketika kita berbicara dengan anak kecil menggunakan bahasa yang mana, ketika kita berbicara dengan orang tua menggunakan bahasa yang mana, ketika kita berbicara dengan yang setara dengan kita secara usia, kita menggunakan bahasa yang mana. Secara umum fungsional, bahasa digunakan untuk menyampaikan gagasan. Dalam hal ini adalah untuk proses komunikasi, baik itu di dalam satu kebudayaan maupun antar kebudayaan. Karena kalau misalnya kita lihat di beberapa negara Eropa yang tidak terpisah oleh lautan, mereka hampir memiliki kosakata yang sama. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Noam Chomsky, adanya satu perpaduan yang menyebabkan mereka memiliki kosakata yang sama. Kemudian yang kedua, secara formal, bahasa itu adalah semua kalimat yang terbayangkan, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Jadi ketika Anda menyampaikan satu gagasan dalam satu bahasa, misalnya di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, itu akan sangat berbeda. Karena apa? Karena peraturan tata bahasa di dalam bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau misalkan kalian pernah belajar bahasa Indonesia, masih ingat misalnya tentang belajar bahasa Indonesia, ada rumus DM, menjelaskan, ada rumus MD, menjelaskan dan dijelaskan. Itu sebetulnya struktur dan peraturan tata bahasa yang berlaku dari satu kebudayaan atau yang berlaku di tata peraturan bahasa dalam setiap bahasa yang berbeda. Misalnya ketika kalian menyebutkan mobil merah di dalam bahasa Indonesia, sementara di dalam bahasa Inggris itu diucapkan dalam tanda petik diucapkan terbalik. Warnanya dulu yang diucapkan dan kemudian objeknya yang disampaikan. Nah, fungsi bahasa secara garis besar memiliki dua fungsi, atau bahasa secara pengertian memiliki dua fungsi, baik itu secara fungsional maupun secara formal.
Kita lanjutkan. Secara umum kita bisa melihat pengertian-pengertian bahasa ya. Bahasa yang pertama adalah vokal atau bunyi ujaran. Karena kita nanti akan bertemu dengan bahasa yang tidak disampaikan melalui vokal atau bunyi ujaran yang kita sebut sebagai bahasa nonverbal atau bahasa isyarat. Tapi secara sederhana bahasa adalah vokal atau bunyi ujaran. Kemudian yang kedua, bahasa adalah seperangkat lambang atau simbol yang mengandung makna konvensional. Artinya makna itu disepakati oleh satu kelompok masyarakat atau satu kelompok kebudayaan. Ketika misalnya di Indonesia kendaraan beroda 4 bisa berjalan, itu kita sebut dengan mobil. Sementara di dalam kosakata bahasa Inggris itu disebut dengan car misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan seperangkat simbol yang mengandung makna yang konvensional. Kemudian yang kedua, bahasa beroperasi dalam satu masyarakat atau budaya tertentu. Karena itu, bahasa di dalam kebudayaan menjadi satu unsur yang sangat penting di samping unsur-unsur yang lain seperti kepercayaan, kemudian tata hukum, lalu mata pencaharian. Itu adalah salah satu unsur-unsur dari kebudayaan atau dari masyarakat. Nah, unsur yang paling penting juga dalam sebuah kebudayaan adalah bahasa. Dan bahasa itu beroperasi di dalam setiap kebudayaan yang berbeda-beda. Sebagaimana bahasa Inggris tidak mengenal istilah tingkatan bahasa. Sementara di dalam bahasa daerah yang kita miliki itu memiliki tingkatan-tingkatan bahasa. Kemudian yang berikutnya, bahasa dipergunakan sebagai alat komunikasi. Sebagai tadi yang kita sudah sampaikan, bahasa memiliki memiliki fungsi untuk alat komunikasi. Dan yang terakhir, bahasa juga seperangkat lambang yang arbitrer. Artinya ketika seseorang menamai sebuah benda, ketika seseorang menamai sebuah objek, maka itu sesuka dia untuk menamai, kemudian berkembang, lalu diingat, lalu menjadi makna yang sifatnya konvensional. Sebagaimana ketika katakanlah seorang penemu itu menemukan suatu hasil penemuannya, penelitiannya, dia bisa menamai apapun tentang penemuannya sesuka dia gitu. Dan kemudian orang mengingatnya sesuai dengan nama pertama yang dikeluarkannya. Oke, berikutnya ini fungsi bahasa kita sudah sedikit tadi menyinggungnya. Yang pertama, secara lebih lengkap, fungsi bahasa itu punya minimal ya, punya beberapa fungsi sebagaimana yang saya sampaikan. Ada fungsi instrumental, fungsi regulasi, fungsi representasi, fungsi interaksi, fungsi personal, fungsi heuristik, dan fungsi imajinatif. Silahkan secara lebih lengkap Anda bisa mengkaji lebih dalam dari fungsi-fungsi ini. Saya tidak akan membahas terlalu banyak dari fungsi ini dan akan melanjutkan secara lebih ringkas pembahasan tentang bahasa ini. Kemudian, mengapa bahasa Inggris bisa menjadi lingua franca atau bahasa internasional, bahasa yang digunakan banyak orang, bahasa komunikasi dunia yang tadi juga disebutkan oleh Noam Chomsky bahwa penggunaan bahasa Inggris itu paling banyak digunakan oleh umat manusia yang ada di dunia ini. Mengenai alasannya kenapa bahasa Inggris menjadi lingua franca, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Setiap 1000 views pada video ini kami akan menyumbangkan $1 ke PAUD. Tonton lebih jelasnya pada video kami sebelumnya. Sekitar 100 negara di dunia kini mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau kedua di negaranya. Oleh karenanya banyak dari kita yang kemudian belajar bahasa Inggris agar bisa mengerti pembicaraan banyak orang di dunia. Tapi seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Kenapa bukan bahasa Indonesia, Jawa, atau Minang saja?
Jika ditulis dari sejarah, sejak zaman Romawi kuno kita menyadari diperlukannya satu bahasa umum yang bisa dimengerti oleh banyak orang atau disebut sebagai lingua franca. Dalam sejarahnya sendiri, lingua franca sempat berganti-ganti tiap masanya. Begitu juga dengan bahasa Inggris yang memiliki sejarah cukup panjang untuk menjadi lingua franca. Pendeknya, dua faktor besar mempengaruhi bagaimana bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dalam tanda kutip internasional. Yang pertama adalah kolonialisasi Inggris. Setelah era revolusi industri, kerajaan Inggris menjadi negara dengan teknologi dan militer paling maju di dunia. Keadaan ini membuat Inggris menjadi negara dengan jumlah wilayah jajahan terluas dan menjadikan bahasanya paling banyak digunakan di dunia. Kemudian faktornya tak hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20 negara berbahasa Inggris lainnya yaitu Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar memaksa negara-negara lain di dunia untuk menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian faktanya fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing terutama dari Amerika Serikat mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, ia diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, ia menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya karena mungkin ke depannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball, bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima Tes satu.
Oke, dari tayangan tersebut kita bisa menangkap ada dua faktor utama kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Yang pertama adalah kolonialisasi dan yang kedua adalah faktor ekonomi dan globalisasi. Kita juga pernah menjadi sasaran negara kolonial atau pernah menjadi korban kolonialisme dari 3 negara, Belanda, Portugis, dan Jepang, yang secara sejarah tercatat ya banyak disebut adalah Belanda, Portugis, dan juga Jepang. Apalagi Belanda kolonialisme di Nusantara ini cukup lama, tapi kita tidak pernah menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa kedua, sehingga mungkin ketika Sumpah Tonggak ya, Sumpah Pemuda, ketika pemuda di Indonesia menyatakan bahwa berbahasa satu bahasa Indonesia, sehingga bahasa Belanda ini tidak pernah dipelajari lagi sampai sekarang. Kalau dulu tentunya nenek kakek kita, buyut kita itu masih terbiasa juga mendengar kosakata di dalam bahasa Belanda. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor ekonomi dan globalisasi. Tadi disampaikan perkembangan perekonomian Amerika yang begitu pesat, teknologi juga begitu pesat, sehingga banyak bahasa yang menggunakan bahasa Inggris sebagaimana negara Amerika menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam transaksi ekonomi maupun dalam penggunaan bahasa di dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ini tadi sudah coba saya jelaskan juga bahwa bahasa merupakan struktur logis. Jadi ketika di awal manusia belajar bahasa, mereka mulai belajar untuk menyatukan dua kosakata menjadi satu struktur bahasa yang baru. Misalkan kata apel dengan kata pohon menjadi pohon apel, kata gunung dengan ledakan menjadi gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian tanpa bahasa, kesadaran logis manusia tidak dapat diteliti. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi dan tidak bisa untuk tidak menggunakan bahasa, dan tentunya kita juga tidak bisa membayangkan sesuatu yang tanpa bahasa. Karena itu pemikiran, gagasan, struktur, kesadaran logis manusia itu tidak bisa dapat diteliti tanpa menggunakan bahasa. Karenanya bahasa juga saat ini di pertemuan ke-6 dipelajari sebagai bagian penting dari filsafat ilmu. Sementara filsafat ilmu nanti berbicara tentang metode penelitian, metode penjelasan logis, dan kesadaran logis manusia tidak dapat diteliti kalau dia tidak menggunakan bahasa. Dan yang terakhir, bahasa adalah sebuah permainan. Apa maksudnya bahasa sebuah permainan? Ada seorang filsuf namanya Wittgenstein, dia menjelaskan banyak tentang bagaimana bahasa terbentuk dan bagaimana fungsinya bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, dia membagi pemikirannya atau kita bisa melihat pemikirannya secara dalam lingkup logika dan juga dalam pandangan filosofisnya. Kalau secara logis atau secara logika, bahasa itu punya dua fungsi. Yang pertama sebagai state of affairs, yaitu bahwa bahasa dipakai hanya untuk satu tujuan saja, yaitu menetapkan keadaan-keadaan faktual. Misalnya hujan, badai, cerah, gunung bersalju, ataupun yang lainnya. Artinya bahasa hanya digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang kita lihat. Banjir, matahari terbenam, ataupun keadaan faktual yang lainnya yang mungkin kita melihatnya lebih rumit dari apa yang tadi saya sebutkan. Tapi yang jelas bahasa untuk memberikan penjelasan tentang keadaan yang sifatnya faktual. Dan tentunya secara analogi, kata Wittgenstein, proposisi kalimat yang ada di dalam sebuah bahasa itu berfungsi seperti gambar, karena ada hubungan yang
sesuai antara unsur-unsur gambar itu dengan dunia faktual. Sebagaimana ketika kita menyampaikan pada hari ini langit begitu sangat cerah, udara begitu sangat segar, orang-orang berlalu lalang misalnya. Itu kan sebuah gambaran situasi yang berkaitan dengan dunia faktual, sehingga bahasa berfungsi untuk bagaimana menjelaskan fenomena-fenomena yang kita lihat sesuai dengan dunia faktual yang kita lihat. Lalu secara filosofis, bahasa itu memiliki fungsi sebagai meaning in uses, atau bahasa itu memiliki makna ketika dia dalam proses penggunaannya. Misal, nah ini juga sangat berkaitan dengan apa yang Wittgenstein sebut sebagai language game, permainan bahasa. Makna setiap kata tergantung penggunaannya dalam bahasa, dan makna sebuah bahasa tergantung penggunaannya dalam kehidupan. Kita ambil contoh yang simpel, misalnya ketika dalam kebudayaan Barat, mengangkat jari tengah itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang ajar atau tidak sopan. Sementara bahasa itu berkembang di dalam dunia Barat. Kita sebetulnya di Indonesia tidak sama sekali punya kebudayaan yang sama, dan tapi karena sekali lagi karena bahasa Inggris termasuk simbol-simbol kebudayaannya sudah dianggap sebagai lingua franca, bahasa bersama, kita juga memiliki respon yang sama ketika ada seseorang mengangkatkan jari tengahnya. Nah, mungkin bagi orang lain yang dia tidak mengenal kebudayaan berbahasa Inggris atau kebudayaan Barat, mereka tidak memiliki makna apapun dengan simbol tersebut. Karena itu, kata Wittgenstein, bahasa itu akan memiliki makna di dalam penggunaannya sehari-hari, dan dia akan terus berkembang seiring dengan kompleksitas kehidupan manusia yang ada di dalamnya. Begitu penjelasan dari Wittgenstein secara singkat saya sampaikan dari Wittgenstein mengenai bahasa itu sendiri. Terakhir kita akan lihat ini satu tambahan aja sebagai informasi ringan. Ini kenapa posisi keyboard di komputer kita, di mesin tik kita berbentuk seperti ini ya, susunan huruf QWERTY, Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P, dan lain sebagainya. Ini juga sebagai sebuah sarana bahasa ketika kita melakukan aktivitas dengan teknologi. Lalu kenapa susunan kata huruf di dalam keyboard seperti ini? Mari kita lihat penjelasan dalam tayangan berikut ini. Apakah Anda pernah berpikir kenapa urutan huruf dalam keyboard kita begitu ngacak? Tak hanya di keyboard komputer saja, di keyboard handphone kita, hingga di mesin tik kita juga demikian. Susunan huruf dalam keyboard ini dinamakan sebagai QWERTY, diambil dari 6 susunan huruf paling awalnya. Tapi kenapa keyboard kita QWERTY? Kenapa bukan yang lain? Pada zaman dahulu kala, keyboard pada mesin tik kebanyakan menggunakan susunan huruf sesuai dengan urutan alfabet kita. Tapi satu permasalahan terjadi, banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, sehingga tuas pada mesin tik tersebut seringkali menyangkut ketika digunakan. Oleh karena itu, pada tahun 1874, Christopher Soules memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat mesin tik model huruf QWERTY. Ia mendesain keyboard QWERTY untuk memisahkan pasangan huruf yang sering digunakan agar menjadi berjauhan, sehingga mesin tik akhirnya jauh lebih efisien ketika digunakan. Meskipun begitu, ada sebuah temuan lain yang menjelaskan bahwa susunan keyboard QWERTY ternyata dibuat untuk memudahkan komunikasi dari telegraf yang berbentuk kode Morse. Susunan alfabet biasa dianggap sulit digunakan untuk menerjemahkan kode Morse, sehingga kemudian akhirnya dikembangkan susunan keyboard QWERTY yang terus digunakan hingga sekarang. Ya, anehnya kita tetap menggunakan keyboard QWERTY meskipun kita sudah jarang menggunakan mesin tik lagi. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik keyboard Anda, karena di balik urutan tersebut ternyata terdapat sejarah panjang di dalamnya. Terima.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai peran dan fungsi bahasa dalam proses berpikir dan juga sejarahnya, informasi singkat terkait dengan bahasa. Nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya di pertemuan ke-7 di kajian filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.